pinter. Kalau ngaji semua harus ikut ngaji. Berarti apabila murojaah mengaji semua harus ikut. Nah, sudah tahu apa lagi? Mau 7? Apa? Apa lagi? Oh iya, katanya Mas Arman jangan merusak mainan. Setuju? Setuju. Jangan merusak mainan. Nah, kesepakatan hari ini ada berapa? 7. Ditambah lagi? 3. Tidak ada tambah lagi. Ayo sana. Pakai sini semua. Itu namanya tidak ya. Semua duduk. Semua duduk. Semua duduk. Ya. Siapa yang mau membacakan? Jessy. Ya, dibaca bentar. Yang udah bisa baca. Aman, Harun aja Harun. Ya Harun. Dan baca pun dari situ aja, nggak temennya. Kesepakatan kelas 1, 2, 3, 7. Nah, kalau ada yang melanggar ini apa konsekuensinya? Enggak, masuk dipukul. Apa konsekuensinya kalau melakukan melanggar? Apabila mau pas belajar dengan baik. Kalau kalian belajar pas ibu guru kita belajar, kok ada yang gojek sendiri, itu melanggar enggak? Melanggar. Apa konsekuensinya? Boleh di dalam kelas? Atau dia dikeluarkan dari kelas? Oke? Siap? Atau tidak boleh belajar? Atau apa konsekuensinya? Katanya Mas Arman, nanti kalau ada yang melanggar tidak boleh belajar atau tidak mengikuti kegiatan. Setuju? 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 Baik, ini nanti bimah tempel. Bimah tempel ya, kalau kamu. Kegiatannya apa? Buka dulu. Bawa sini. Ayo. Ada yang mau menempel?
budaya positif yang akan kita laksanakan atau kita budayakan di sekolah kita. Tidak tahu materi. Lanjut sampai disiplin positif atau kegiatan kepalkan tangan. Positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, slide kedua. Nah, ini kegiatan menarik ibu-ibu semuanya. Coba panjenengan semuanya, saya mohon untuk menutup mata, relax, membayangkan ada sesuatu yang sangat menarik yang Anda genggam. Yang genggam, apapun, kira-kira sudah menemukan sesuatu yang menarik yang Anda genggam? Kalau sudah, tolong mencari pasangan. Iya, cari pasangan. Kalau sudah menemukan, cari pasangan dulu. Ya, malah dan mana saya misalnya enggak saya. Dewi kan ijazah kemudian saya yang enggak apa-apa. Nah, yang A di sebelah apa namanya? Kiri, sebelah kanan yang A. Sebelah kanan yang A, yang sebelah kiri adalah yang B, kelompok B. Yang A itu mempunyai satu hal yang benar-benar berharga di tangan panjenengan. Terus yang kelompok B itu berusaha untuk membuka apa yang ada di dalam tangan teman panjenengan yang di kelompok A tadi. Siap ya? Yang B, bagaimana caranya bisa membuka genggaman tangan? Yang sini A, yang sini B. Yang A, nah, tetap apa itu namanya? Memejamkan mata. Nah, 1, 2, 3. Sekuat tenaga. Kalau itu memang berharga, apakah Anda mengizinkan untuk dilihat atau diminta oleh orang lain? Boleh dengan mungkin bukaan itu kadang-kadang sampai membujuk, sampai merayu, sampai mengancam, terus sampai mengintimidasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba. Nah, siapa tadi yang tetap menutup? Apa bu alasannya? Bulan ini. Apa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Karena di dalam genggaman panjenengan memang berharga. Iya. Terus nanti saya pilih satu dari panjenengan untuk yang tadi membuka. Alasan panjenengan tetap menutup kokoh dengan pendiriannya. Karena ini betul-betul berharga, jadi saya tetap berusaha untuk memperjuangkan, jangan sampai itu dimiliki untuk teman saya. Terus yang tadi membuka bukti. Saya mengibaratkan yang ada di genggaman saya, ada di sekolah ilmu, dan saya ketika ada orang lain
pada dasarnya guru tidak bisa mengontrol murid. Namun di sini murid itu mengizinkan seorang guru mengontrol kita, atau seperti Bu Budi tadi, Bu Budi mengizinkan dirinya untuk dikontrol sama Bu Tuti karena memang itu bermanfaat. Namun beda lagi dengan Bu Lartini. Bu Lartini tidak mau dikontrol oleh siapapun. Yang sebenarnya yang bisa mengontrol dirinya adalah mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Ketika Bu Budi membuka, karena memang beliau mengizinkan untuk dibuka. Namun Bu Lartini sebaliknya tetap ditutup karena dia tidak tidak mengizinkan orang lain untuk membukanya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kadang-kadang kita membuat orang merasa bersalah, terus memberi kritik seperti itu, kelihatannya baik atau boten membuat orang merasa bersalah. Menguatkan karakter, setuju boten? Tidak. Itu adalah kontrol yang gagal sebenarnya. Kontrol yang gagal. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif seperti penghargaan, seperti reward yang bermanfaat. Kita sering pada anak-anak kita itu sering memberi penghargaan pada mereka. Misalnya, ayo mas, belajar di rajin, nanti seperti ini dikasih bintang atau dikasih apa. Kelihatannya itu menarik. Sepertinya anak-anak langsung apa namanya? Langsung semangat. Namun di situ nanti ketika sudah berjalan itu tidak waktunya tidak panjang. Biasanya itu waktu yang jangka pendek. Karena ketika anak-anak wis bosan, ya udah nanti dia nggak melakukan lagi. Atau nanti kalau guru lupa memberi reward, anak-anak akan nagih sekarang. Berarti itu adalah motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana Bu? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya itu juga bukan. Itu bisa dikatakan bukan dengan kontrol yang gagal. Selanjutnya slide. Nah, ini dia perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Yang stimulus respon yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun sebenarnya teorinya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teorinya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Namun teorinya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke, betul Bu. Seperti tadi yang permainan 3 pertama tadi. Hanya panjenengan yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya tidak. Yang benar adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Nah, ini teorinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Yang teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Kalau kita punya sesuatu hal, apakah panjenengan semuanya punya tujuan akar vokal? Punya rasa seperti itu? Tidak. Pasti kalau panjenengan sesuatu menginginkan
Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Slide selanjutnya. Nah, disiplin positif itu mempunyai tujuan, yakni pada nilai-nilai kebajikan. Adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai tersebut bisa kita sebut atau kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila nilai-nilainya adalah: 1. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, ada kreatif. Terus nilai-nilai kebajikan universal itu kalau ini enggak saya sampaikan di sini. Di materi selanjutnya itu ada nilai 9 nilai pilar karakter juga ada. Terus empati. Terus apalagi satunya saya lupa. Nanti kalau saya buka kembali. Terus slide selanjutnya. Teori motivasi, hukuman, penghargaan dan retribusi. Selanjutnya. Nih. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. 1. Motivasi eksternal. Ini masih tadi deh kayak hukuman ya. Kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu masih merupakan motivasi eksternal karena orang lain, karena ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Penghargaan tadi ya, penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Aku sekolah rajin besok. Terus apa lagi ya? Berprestasi, belajar terus. Namun di dalam dirinya pengen dihargai, pengen dikasih hadiah dari kepala sekolah atau pengen dikasih hadiah sama yayasannya. Nah itu pasti adalah masih pada motivasi eksternal. Nah yang terakhir ini adalah motivasi internal, motivasi yang memang dari dirinya sendiri. Tujuan disiplin positif ada di sini, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini bisa refleksi ya, bisa untuk refleksi. Saya akan melakukan, saya harus bisa membuat anak-anak hebat. Saya harus bisa tanpa harus dilihat orang lain, tanpa harus minta penghargaan dari orang lain. Slide selanjutnya. Nah, merdeka. Disiplin positif di merdeka belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ini adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Lanjut aja deh. Lanjut.
Nih, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, semua murid atau bergantian, secara konsisten, fokus pada proses. Itu adalah bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi. Lanjut. Nih, memang belum saya sampaikan bahwa hukuman itu sesuatu yang dilakukan anak itu ada hukuman dan ada konsekuensi. Tapi sebelum kita menuju pada materi selanjutnya, saya ingin panjenengan bisa menjawab hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa Bu? Satu, apa? Hah? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman? Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Juga, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Lanjut, slide kedua, ini dia. Apakah sama yang panjenengan jawab tadi dengan yang ada di layar? Apakah sama? Konsekuensi adalah satu hal yang memang peraturan itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun kalau hukuman adalah dari salah satu pihak saja. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, namun konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Karena konsekuensi, anak membenci kedisiplinan, tapi di konsekuensi anak menghargai disiplin. Di hukuman ada paksaan, di konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, terus konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di hukuman konsep diri yang buruk, di konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan yang terakhir di hukuman adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Terus, namun untuk konsekuensi itu adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi konsekuensi itu bukanlah hukuman, namun hasil dari yang dia kerjakan adalah dari kedua belah pihak, dari kesepakatan. Kalau hukuman itu biasanya dari guru langsung. Sampai dipahami ya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi ini nanti di kelas bisa panjenengan terapkan. Oh, aku ini menghukum anak itu ternyata bisa menyakiti hati dan fisik anak. Namun konsekuensi sudah kita bicarakan sama anak langsung. Nanti kalau kamu mengerjakan ini, konsekuensinya ini. Nah itu anak akan paham. Oh,
dari konsekuensi dan kesimpulan tadi, guru akan melakukan restitusi. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau ingin menjadi suatu tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu namanya restitusi. Selanjutnya, nah ini dia identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu tadi adalah menuju pada identitas gagal, sedangkan identitas sukses itu menuju pada disiplin, di mana anak-anak bisa menerima konsekuensinya dan bisa menerima restitusi atau perbaikan perilaku. Perlu dibacakan? Lanjut. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Keyakinan kelas. Nah, tadi deh. Lagi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa menjawab? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Iya betul, karena untuk keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter, menjaga kesehatan. Betul. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin. Karena untuk kedisiplinan, untuk melakukan mendukung motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang lahir dari diri kita sendiri, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan saja. Lanjut. Nah, peraturan kelas itu kalau hanya peraturan, biasanya ini dibuat oleh satu orang, satu pihak. Namun ketika sudah pada keyakinan kelas, itu adalah dibuat antara kedua belah pihak, antara murid dan guru. Terus terjadi ketika anak dan guru sudah meyakini tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh lingkungan sekolah, maka lingkungan sekolah akan menjadi lingkungan yang baik atau lingkungan yang positif, sehingga kedepannya secara terus menerus akan menjadi budaya yang positif di sekolahan. Selanjutnya, ini dia contohnya yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Kesepakatan kelas ada dua ini. Kesepakatan kelas pertama yang sebelah sana, sebelah barat. Kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucap salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelas yang sebelahnya adalah kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang peraturan? Atau mana yang menjadi keyakinan kelas?
Di sebelah mana Bu? Kalau di sebelah, nah, keyakinan kelas ini sama-sama menjadi satu keyakinan. Itu sama-sama sebenarnya. Namun kalau yang kesepakatan kelas ini yang di sebelah timur itu biasanya apa itu namanya? Satu keyakinan kelas yang setiap hari kita selalu perbarui. Namun yang di sana kayak sudah paten keyakinan kelas itu benar-benar apa namanya? Bisa ditulis, keyakinan itu dibuat bersama anak-anak, tertib ada aktif dalam pembelajaran sebelum dan selanjutnya itu nanti bisa ditulis dalam satu apa namanya? Satu kertas dibuat bingkai cantik. Kalau yang kesepakatan kelas ini biasanya kita pakai untuk sebelum pembelajaran. Kalau itu setiap hari dari keyakinan kita bertemu dengan anak-anak. Kalau di sebelah apa namanya timur itu adalah kesepakatan kelas sebelum kita memulai pembelajaran. Ada hari selanjutnya langsung bawah. Nih, sebentar deh. Yang tadi. Nih. Keyakinan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit dan selanjutnya sampai bawah. Slide selanjutnya. Nih, ini adalah keyakinan kelas, ini adalah nilai-nilai dari kebajikan universal yang sudah saya aturkan tadi. Selalu kembalikan buku ke tempatnya itu mendidik anak untuk bertanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, sama keselamatan dan kesehatan. Slide selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nih, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ibu-ibu semuanya. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Ketiga, kesenangan. Yang keempat adalah kebebasan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Perilaku-perilaku yang kita lakukan di setiap harinya pasti ada memiliki 4 kebutuhan dasarnya. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, dari kebutuhan dasar manusia kita akan menemukan 5 posisi kontrol seorang guru. Di sini ada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu menunjukkan identitas gagal. Karena motivasinya eksternal, bukan intrinsik. Menghindari, karena ini memang menghindari hukuman. Biasanya penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu kata-kata yang dipakai oleh penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah biasanya mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa. Kalau kamu seperti ini, jangan deh, kecewa kan anakku. Menunjukkan bad boy, merasa salah loh. Itu sebenarnya identitas gagal. Terus di penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Biasanya penghukum seperti itu. Di bawahnya ada lagi hasil dari anak, hasil dari kita menghukum itu hasilnya biasanya anak memberontak.
menyalahkan orang lain dan berbohong. Kadang-kadang anak-anak kita hukum kok terus boleh koncone liya sing iso dienggo kambing hitam. Kae kok bisa marahi aku ora, aku main-main dan sebagainya. Banyak alasan anak-anak yang apa itu namanya untuk menghindari hukuman. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Loh, nek panjenengan semua mungkin saya nek suka menghukum, anak tidak akan meletakkan guru atau saya ini sebagai gurunya di luar ekspektasi mereka, di dalam di luar hati mereka. Terus selanjutnya dan murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Senengannya loh buku itu bisa lulus-lulus. Biasanya gitu, kalau anak suka itu akan selalu diingat-ingat oleh anak, karena pengguru ini dimensi anak ya tetap gak enak guru kene kuwi senengannya marah-marah, walaupun terkadang enggak marah pun dikatakan marah juga. Selanjutnya dampaknya mengulangi kesalahan. Selanjutnya ada membuat merasa bersalah, itu hampir sama dengan menghukum. Terus identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Itu ada teman dan ada pemantau. Nah, ini guru. Walaupun guru, namun ada di posisi sebagai teman kepada anak-anaknya, sebagai pemantau dalam posisinya kepada anak dalam pembelajaran atau tata tertib atau keyakinan kelas tadi. Biasanya guru akan berkata, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur. Terus guru berkata begini, ayolah lakukan ibu guru. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu apa gitu. Itu posisi teman, memang ini juga bagus untuk anak-anak. Posisi pemantau juga bagus kepada anak-anak. Namun ketika kita bisa menjadi seorang manajer dalam posisi kontrol kita kepada anak-anak atau kalau kepala sekolah kepada gurunya, insya Allah ini akan menjadi kontrol diri yang sukses. Yang kita bahas dan kemauan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini. Jadi tidak boleh kalau seorang manajer, misalnya saya sebagai guru ke anak telat, itu biasanya apa yang kamu yakini di kelas ini masuk jam berapa? Nah seperti itu biasanya, bukan untuk telat terus deh, murid terus nungguin murid terus ngawur, itu namanya membuat merasa bersalah biasa. Terus apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Menguatkan pribadinya anak, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dia akan terus menjadi anak-anak yang hebat, kreatif tanpa ada tekanan-tekanan. Terus selanjutnya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Lanjut. Nih, kalau pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah perkataan posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah belajar melakukan dan selanjutnya. Ayolah lakukan demi ibu, ini teman. Dan selanjutnya sampai bawah. Lanjut. Seketika restitusi lanjut. Nih, ini dia restitusi. Restitusi ini adalah perbaikan dan melakukan rencana perbaikan terhadap ketika anak atau guru melakukan atau melanggar suatu keyakinan kelas atau
menunjukkan identitas. Yang kita cari pada identifikasi ini adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang dikatakan oleh seorang manajer. Selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya, saya pernah, misalnya telat. Bu Ija, setiap orang ketika kita melakukan restitusi itu kita mendekatkan diri kepada orang yang atau kepada anak atau kepada guru yang melakukan kesalahan. Misalnya Bu Ija, begini. Tadi Bu Ija berangkat jam berapa? Jam 7 lebih 5 menit. Keyakinan di sekolah kita bagaimana? Jam 7 kurang seperempat. Berarti Bu Ija ini tadi terlambat atau tidak? Terlambat. Ketika seorang manajer dia akan melakukan menstabilkan itu, tidak apa-apa. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Saya pun juga pernah terlambat. Namun ya, yang kedua ada kelanjutannya lagi, yakni di validitas kebutuhan, validasi kebutuhan. Di validasi kebutuhan ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, sekarang alasan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, anak akan menjawab. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Anak akan berpikir. Jadi orang dimarah-marahi, pas datang terlambat, konsolin ketika aku terlambat, kecil seneni. Tapi ketika guru mendekati dan menanyakan ini, sebenarnya ini ditanya-tanya ini memvalidkan kesalahan dia. Namun di posisi kontrol manager, anak-anak akan lebih nyaman. Nah, terus selanjutnya kalau sudah ada validasi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ijah dari TK KBITM Tanggemolong, yang mana saya sebagai teman sejawat dari Ibu Siti Nur Rahimah SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sragen. Di sini saya sedikit memberikan kesan tentang budaya positif yang sudah dilakukan di lembaga kami, yang mana saya sudah banyak melihat perkembangan baik tersebut setelah dilaksanakannya budaya positif di lembaga kami, yaitu di TK KBITM Tanggemolong. Hubungan antara guru dengan guru pun semakin terlihat baik. Sering dilaksanakannya sharing antar guru ataupun sering dilakukannya KKG sebelum melaksanakan pembelajaran. Untuk budaya positif antara guru dengan anak, saya juga sudah melihat atau budaya positif tersebut sudah tercermin di kelas B1 yang diampu oleh Bu Ima sendiri. Anak-anak pun terlihat semangat untuk berangkat lebih pagi, dan anak-anak pun selalu mengucapkan salam dan melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah disepakati di kelasnya masing-masing. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sebagai kepala sekolah TK MTA Tanggemolong dan Ibu Ima sebagai JGP Angkatan 7 Kabupaten Sragen sudah melaksanakan berbagai rangkaian tugas terkait dengan budaya positif yang harus terlaksana baik di sekolah maupun di kelas. Dari hari ke hari anak-anak sudah semakin disiplin ketika mereka datang, kemudian masuk kelas untuk melaksanakan pembelajaran. Anak-anak bertemu dengan ibu guru, sudah terbiasa mengucapkan salam, kemudian membaca qiraati atau mengaji bersama bu guru. Mereka berusaha tertib. Anak-anak bersama teman-temannya semakin hari semakin bahagia, bisa berbagi. Sudah biasa bagi anak-anak TK kadang berebut tempat, berebut ibu guru dan sebagainya. Bu Imah berusaha memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa walaupun anak-anak masih kecil, mereka harus biasa untuk berbagi, berempati dan saling menghargai. Di TK kami juga sudah kami biasakan untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah rutin, sehingga ketika anak belajar atau bermain, dan kebetulan di TK kami mengunggulkan tahfidz, jadi setelah mengaji anak-anak terbiasa hafalan bersama surat pendek baik di kelas maupun di luar kelas. Bu Imah biasanya memberikan kedisiplinan dan ketertiban dengan membiasakan mereka berbaris dengan tertib dan rapi, entah duduk maupun berdiri. Kadang-kadang anak-anak berebut untuk di depan, bahkan ketika rebutan tempat pun salah satu atau dua anak sedikit bertengkar, mereka ingin di depan, ingin memimpin. Tetapi sekarang Bu Imah sudah mulai menertibkan dengan bergantian siapa yang hari ini di depan, dan kemudian besok mereka bisa di barisan nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Setelah itu anak-anak juga melaksanakan kegiatan belajar di kelas, dan Bu Imah sudah menerapkan belajar bermain berkualitas, sehingga alhamdulillah kami sudah sedikit demi sedikit menggunakan alat-alat permainan yang sudah tersedia di alam seperti kerikil, seperti daun-daunan, sehingga anak-anak pun menjadi ramah dengan alam. Mereka tahu bahwa barang-barang atau benda-benda yang ada di sekitar kita
baik itu berasal dari tanaman, dari barang-barang yang mudah didapat dari pohon, dari ranting, itu bisa kita manfaatkan untuk belajar. Beberapa kali saya mengunjungi kelas, anak-anak bahkan sudah bisa menyusun huruf-huruf dengan menggunakan kerikil maupun potongan-potongan ranting. Dan ketika saya tanya, mereka sangat suka. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini merupakan salah satu hal positif dan semakin meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kami. Di sekolah kami juga sudah membiasakan wudhu dan sholat berjamaah dengan ibu guru. Jadi sebelum anak-anak melaksanakan sholat, anak-anak wudhu bersama-sama. Di sini pun Bu Imah berusaha mengajari anak-anak atau mengajak anak-anak untuk selalu tertib. Jadi anak-anak itu kata disiplin, tertib, berbagi selalu disampaikan kepada anak-anak. Setiap hari, Senin sampai Kamis, anak-anak sholat zuhur berjamaah. Kemudian anak-anak juga kita biasakan, kita kenalkan dengan sholat duha. Alhamdulillah ini merupakan satu hal yang menyenangkan, anak-anak sangat senang. Sehingga ketika di rumah mereka menyampaikan ke orang tuanya atau bercerita, "Ma, tadi aku sudah sholat bersama ibu guru di sekolah." Alhamdulillah semakin hari anak-anak semakin senang, semakin sadar bagaimana mereka harus beribadah, dan ini dibawa sampai ke rumah. Sehingga di rumah pun anak-anak mengajak orang tuanya terkadang untuk sholat jamaah di rumah maupun di masjid. Pembiasaan pulang juga selalu disampaikan dan anak-anak mengucapkan salam, menjabat tangan ibu guru. Semakin hari mereka semakin ceria dan kegiatan pulang ini pun menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Sesekali Bu Imah menyampaikan refleksi atau menyampaikan evaluasi tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Bahkan anak-anak diikutkan untuk mencari ide pembelajaran atau ide belajar yang akan kita laksanakan untuk esok hari maupun di hari-hari kemudian. Anak-anak sangat senang dan Bu Imah pun selalu membuat anak-anak lebih semangat lagi untuk belajar. Terima kasih, dan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan Bu Imah lebih ditingkatkan dan untuk mengajak teman-teman guru yang lain untuk meningkatkan pembelajaran sehingga sekolah kami akan semakin maju. Terima kasih Bu Imah, untuk kegiatan-kegiatannya bisa terus ditingkatkan sehingga menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi anak-anak. Mereka pun semakin semangat sekolah, dan insya Allah Bu Imah pun akan menyampaikan ilmu-ilmu yang didapatkan dari guru penggerak ini disampaikan ke teman-teman yang lain, baik melalui kegiatan gugus maupun kegiatan-kegiatan yang lain bersama teman-teman rekan sejawat maupun teman-teman guru yang ada di Kecamatan Sumolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kakak.